Fellas! Sell-out crowd, they're saying. Casper, I haven't seen you since you announced your retirement. No. Well, fair play to you, mate. Takes a brave man to admit he can't compete anymore. I didn't mean it like that. I'm just saying, you're a brave man. I'm paying you a compliment. Now you're saying I can't compete? Nah, I didn't mean it like that. I just meant some have said that, well, you're past your prime, that's all. That won't work anymore, Devon. Sorry, what won't work? We know what you've been saying about us. Oh, I genuinely don't know what you're talking about. You know, I used to think you were just a gossip, Devon. Now I know you're a liar. Oh, come on! You guys used to be so much more fun. Used to get into fights, take each other out of races. We all enjoyed that. Oh, yeah, you know, it was very entertaining. Now you just mope around bickering over who said what. It's a bit petty, to be honest, guys. Seriously, you're supposed to be role models. Yeah, I won't argue with you, Devon. I won't win. Yeah, you do seem to struggle a bit with winning, to be fair. Yeah. And maybe you are right. Maybe I am past it. But he's not. And he's the better driver. What, the rookie? He's only just got here. You do know the Ferrari seat's mine. The contract's as good as signed. There's just one problem with that, Devon. Huh? Enlighten me. I don't believe a word you say anymore. Tell him, mate. Mate? I don't know who this is going to. Oke, halo semua, dan akhirnya sampailah kita di F1 2021 Breaking Point di chapter ke-15, tepatnya berlatar di USA atau di Circuit of the Americas, Austin. Kemungkinan hari ini di Austin kita masih berusaha juga untuk ngebantu si Aiden sekaligus membawa AlphaTauri untuk merasa ke posisi 4 di klasemen. Kita lihat aja hari ini di chapter 14. Okay, Casper, you're doing great. Let's keep this up. Here's the Butler ahead. Butler, you're closing on him. No theatrics, please, Casper. Yeah, understood. Nampaknya hari ini si Casper lagi semangat banget buat ngejar si Butler. Sekaligus hari ini kita udah dikasih objektif bahwa kita harus ngalahin si Butler di GP Amerika. Dengan gap 11 detik kayaknya bakal butuh waktu lama bagi kita untuk mendekati si Butler, karena kita masih dihalangi juga oleh Lance Stroll yang masih memiliki gap dengan Ackerman tuh 0,8. Sebenarnya dekat sih, cuman kita kadang kalau mau ngedeketin si Butler harus lebih ngepush lagi kan. Hingga kini dari si kiri kita masih belum bisa overtaking Lance Stroll di final sektor. Ackerman, Casper melawan Lance Stroll dari Aston Martin, sementara Latifi Devon sat in P8. Oke, Butler di posisi ke-8 masih cukup jauh. Kita hari ini masih fokus mengejar Stroll dan juga si Latifi. Dari sini kita overtaking Lance Stroll, bisakah dan Latifi bakalan kita overlapping di lap ke-8, dan akhirnya bagus sekali, luar biasa. Hari ini gap dengan Butler tinggal 10 detik lagi, tapi agak jauh sih karena hari ini kita juga di beberapa sektor di sini di Austin. Di situ pertama mulai tikungan yang tadi itu yang zigzag banget, kita masih bisa juga karena emang kita butuh refleks yang tinggi, mirip-mirip sama di Silverstone sama di Suzuka. Makanya kita perlu lebih mendalami lagi untuk lebih memahami bagaimanakah refleks yang ada di F1 cuy, karena emang kita tiap sirkuit pasti bakal beda-beda cuy. 0,7 dari Lance Stroll, 0,6, 0,5 makin rapat. Kita mungkin bisa tuh mau overtake Lance Stroll nanti di tikungan ke-12. Karena biasa kita lebih cenderung lebih kuat di pengereman aja sih. Makanya kita harus bisa tuh memanfaatin momen-momen yang ada agar Ackerman segera bisa untuk mendekati si Butler. Yang saat ini gap kita sama Butler udah makin rapat dengan jarak hanya 7,8 detikan lah pokoknya cuy. Hingga saat ini kita mengejar mencoba strip dari belakang Ocon. Kita overtake, kita late braking, dan kita ambil alih posisi 10, top 10 kita raih dari Esteban Ocon. Hingga kini Ocon berhasil kita overtaking.
dan dia gagal untuk fight back. The car in front is 2.0 seconds. Ternyata hari ini dua AlphaTauri yaitu Butler dan Gasly mereka secara berurutan di posisi 89 cuy. Devon is a couple of places up on you. Dan ini juga si Gasly, kira-kira dia pakai ban soft, apakah dia udah masuk ke pit atau belum? Karena kayak mencurigakan aja bahwa si Pierre Gasly menggunakan komponen soft di lap-lap akhir, atau mungkin emang itu dia menggunakan strategi di GP Austin saat ini. Oke lah, nggak apa-apa. Kita hari ini fokus mengejar dua AlphaTauri karena kita butuh banget untuk bisa nyelesain objektif di sini. Dengan gap 5 detik dari Butler, kita makin bisa untuk meyakinkan diri bahwa kita bersama Ackerman bisa mengalahkan dua AlphaTauri. Sementara Aiden Jackson nggak tahu di posisi keberapa karena nggak ada notifikasi apalagi pemberitahuan dari tim kita melalui radio call. Hingga kini Pierre Gasly dari sisi kiri, bisakah Ackerman mengejar banyak menanjak lagi ini? Oke, menuju tikungan ke kiri yang cukup high speed cornering di depan kita, dan saatnya kita mengejar Gasly menuju pengeremannya sangat tajam di depan kita. Hard braking from Ackerman dan saatnya mencoba slip trim dari belakang Pierre Gasly untuk tikungan ke-12 di GP Amerika USA Grand Prix. Kita overtake Gasly, masih mengejar, mencoba slip trim, kita overtake kembali berduel wheel to wheel lagi, dan akhirnya Ackerman berhasil lolos dari serangan balik Pierre Gasly itu posisi ke-9. Luar biasa. Nice work, that brings you up a place. Oke, mantap. Hari ini ternyata Mick Schumacher bakal kita overlapping, karena hari ini Mick Schumacher masih berada di posisi 16 dan udah bisa kita overlapping di lap ke-10, dan hari ini belum menyisakan 5 lap lagi. Oke, teammate di pits. Ternyata Aiden Jackson baru saja masuk ke pit. Mungkin tadi si Aiden Jackson dia nge-push habis-habisan sebelum ganti ban, dan bisa kita bilang bahwa Casper Ackerman masuk ke pit untuk mengganti ban terlebih dahulu. Makanya hari ini si Jackson mungkin bakal mencoba untuk mengimbangi juga laju dari si Casper Ackerman. Mungkin aja ada strategi dari Alfa Romeo yang ngebiarin si Butler bersama-sama dengan Ackerman masuk ke pit. Kemungkinan nanti kalau misalkan si Jackson menggunakan ban yang baru yang masih segar, kemungkinan dia masih bisa untuk lebih nge-push lagi cuy. Jadi kita kayak seakan-akan jadi pancingannya si Butler untuk tetap berada di jalur yang sama dan juga dengan komponen ban yang sama, hingga nanti si Aiden Jackson ganti ban, dia menggunakan komponen ban baru, mungkin dia bisa langsung mengejar kita dan bisa mengalahkan si Devon Butler. Kemungkinan nanti bakal begitu cuy. Menarik sih ini. Kalau misalkan nanti beneran begitu, kemungkinan ini bakal menjadi balapan paling drama banget, karena meskipun kita hanya ngikutin story lainnya, tapi ternyata kita juga harus berpikir gimana caranya kita bisa lebih mempercantik tampilan balapan kita bersama rekan tim, yaitu si Aiden Jackson untuk melawan si Devon Butler. Hingga kini Oke, Butler di posisi 7, kita semakin rapat dengan gap 0,8,7 makin rapat hari ini menuju tikungan di depan. Akankah Butler bisa kita overtaking di sektor ketiga mulai saat ini, tepatnya menuju high speed cornering yang berada di depan untuk belok ke kanan. Kita mulai high speed cornering mengejar Devon Butler. Masih mengejar, semakin rapat dari sisi kanan langsung ke kiri, bisa kan? Dan ternyata belum bisa, masih belum bisa untuk mengejar Devon Butler. Tapi tenang, masih ada lap ke-12, 13 dan juga 14. Tapi hari ini kita udah mulai bisa untuk mendekati di manakah celah yang kosong, di mana celah kosong yang bisa kita masuk untuk mengejar si Butler. Masih mengejar, mencoba slip trim, kita overtaking dari sisi kanan, dan ternyata hari ini Devon Butler masih mendefense serangan dari Casper Ackerman, dan kita gagal untuk mengakuisisi, mengovertaking, mendapatkan posisi ke-7 dari Butler di lap ke-12 sektor pertama. Hingga kini masih kita lewati dengan sangat hati-hati, semoga nggak sampai ngelebar, dan akhirnya hari ini menuju sektor pertama akhir. Devon Butler masih cukup cepat untuk bisa menahan laju dari Casper Ackerman, tapi kita sebagai pembalap Alfa Romeo dan juga bersama Casper Ackerman, kita nggak boleh menyerah dengan sangat mudah, karena kita harus bisa ngalahin Butler serta AlphaTauri di klasemen. Hingga kini di drag lurus backstrike terpanjang GP Austin, mampukah Ackerman slip trim dari belakang? Kita overtaking Butler dan kembali berduel wheel to wheel lagi menuju tikungan ke-12, dan kita berhasil mengalahkan Devon Butler
di lap ke-12, tikungan ke-12 untuk posisi ke-7. Luar biasa. Hingga kini Butler sepertinya bakalan dikejar oleh Aiden Jackson, karena lebih jelas Aiden Jackson menggunakan komponen soft dan soft, ditambah lagi Butler menggunakan komponen medium tapi yang udah usang cuy. Nah, apalagi nih si Aiden Jackson pakai soft yang paling fresh, kemungkinan dia bisa juga mengejar Ackerman dan juga Leclerc di posisi ke-6. Kita lihat aja apakah di dua lap terakhir bakal terjadi apa yang kita pikirkan tadi, di mana si Aiden Jackson mengovertaking Butler untuk juga mengovertaking si Casper Ackerman. Dan lihat tuh, itu mereka berdua udah mulai duel dan mulai saling adu siapakah yang bisa untuk masuk ke posisi 8 di lap ke-13 kayaknya. Dan bener aja, akhirnya Aiden Jackson berhasil menggeser Devon Butler, dan kini saatnya kita memperlambat laju kita agar Aiden Jackson bisa berada naik di posisi yang kita berada saat ini, posisi 7, karena kita harus bisa untuk membantu si Aiden direkrut oleh Ferrari untuk musim depan. Sekaligus ini menjadi perjuangan terakhir si Casper Ackerman sebelum dia memutuskan untuk pensiun nanti. Hingga kini lap ke-13 di sektor kedua. Oke, 2 lap tersisa hari ini. Ternyata di depan kita masih ada pembalap dari Haas. Apakah Mazepin? Sementara Aiden Jackson dengan gap 1,3 dengan Casper Ackerman. Semoga aja Aiden Jackson bisa untuk mendekati Ackerman untuk posisi ke-7. Kita bakal coba untuk memberikan celah kepada si Aiden Jackson agar dia bisa untuk lolos dan bisa untuk mengejar si Leclerc, meskipun kayaknya bakal susah sih. Oke, Aiden, come on. Mana sih? Oke, akhirnya team order Alfa Romeo demi Aiden Jackson. Hari ini kita yang penting udah bisa untuk ngalahin si Butler, udah aman sih. Kan kita hari ini hanya memiliki objektif untuk bisa ngalahin si Butler, nggak harus finish di antara mereka semuanya. Tapi hari ini, tepatnya di tikungan terakhir, Aiden Jackson haruslah mengejar di lap terakhir untuk F1 Grand Prix Amerika pastinya. Akhirnya tinggal sedikit lagi di lap ke-14 kita bakalan bisa menyelesaikan semua capture, dan besok di capture ke-16 adalah capture terakhir kita untuk berlaga di F1 Breaking Point, sekaligus penutup kita untuk mengakhiri F1 Breaking Point. Mana kita bakal nanti masih belum jelas mau bakal karir di F1 atau di MotoGP lagi. Ya pasti hari ini Sergio Perez atau Checo berhasil menangin GP Amerika, dan kita harusnya bisa finish sebelum waktu selesai. Bendera berkibar. Hari ini akhirnya duo Alfa Romeo, Aiden Jackson dan juga Casper Ackerman berhasil finish di depan dari duo Alfa Tauri dengan finish secara berurutan, yaitu posisi 7 dan ke-8. Sementara duo Alfa Tauri di posisi 9 ke-10 untuk akhir dari GP Amerika di capture ke-15. Luar biasa, akhirnya kita berhasil mengalahkan dan bertim order bersama Aiden Jackson. Tapi hari ini meskipun kita nggak terlalu banyak drama, tapi kita udah bisa lo ngasihin bahwa tadi si di awal video bahwa si Butler udah mulai dikeroyok, bahkan dia sama si Lando Norris pun yang nggak dianggap bahwa omongan yang dikatakan sama si Butler itu ada benernya. Pokoknya apa yang dikatakan sama Butler tuh hampir semuanya itu penuh dusta cuy. Waduh, pokoknya hari ini kita yang terpenting udah bisa untuk membantu Aiden Jackson, sekaligus membantu Alfa Romeo untuk bisa ngalahin Alfa Tauri di posisi 4 klasemen, karena kita diharuskan untuk finish di posisi keempat di klasemen akhir untuk F1 2021. Hari ini Checo, Max Verstappen dan juga Lewis Hamilton berhasil mengisi podium di GP Amerika. Luar biasa. Congratulations to everyone at the team. So that was an exciting race from our perspective. Let's have yours. Yet another victory over rivals AlphaTauri today, Casper, and more speculation over whether or not you can steal that 4th place. What do you have to say about that? Until the season's done, that's really all it is, speculation. We'll try our best and keep pushing, like we always do. But AlphaTauri aren't going to just give up on 4th place. The competition is healthy for the sport, and
I'm as excited as anyone to see how it turns out. Your retirement grows ever closer, of course. Is that something you think about? Yes, of course. It's easy to take a race for granted when it's all you ever do. But when you only have a certain number of races left, each one takes on a greater importance somehow. I think my retirement has allowed me to enjoy my racing a little bit more, and I'm grateful for that. Are you looking forward to your retirement? How will you spend it? I'm really looking forward to spending more time with the family. I have a beautiful wife and a young daughter, Lily, who I don't see nearly enough of, and I can't wait to see more of them. Thank you for your time. Aiden. Casper, hey. We're closing in on AlphaTauri. Yeah, good race out there. I think we can do it, Casper. I think it's on. You know it's not going to be easy, right? Well, the fights that can't be won are the fights you fight the hardest. That doesn't make any sense. Of course it does. Anyway, I'll leave you to it. Just wanted to say congrats. Yeah, you too. See ya. Bye. Brian. Casper, debrief has been put back 10 minutes, so you've got a little more time. Okay, thanks. Great race out there today. Who'd have thought we'd been pushing for fourth just a few months ago? Yeah, well, you know what they say. The fights that can't be won are the fights you fight the hardest. Whoa, brilliant. I'll have to remember that one. That's inspiring is what that is. You keep fighting those fights, Casper. See you at the debrief. Yeah, bye Brian. Oke, jadi sebenarnya aku sendiri pengen coba untuk ngelanjutin ngegabungin satu video ini dengan dua chapter, cuma karena besok bakalan panjang mungkin jadi kita bakal tunda aja untuk lanjutin dari chapter terakhir, karena ini kita fokus untuk persiapan aja, karena hari ini besok ini di chapter 16 di Yas Marina pastinya itu adalah seri terakhir penentu apakah Alfa Romeo bisa mengalahkan AlphaTauri di klasemen akhir, karena itu adalah menjadi kunci kita untuk mengakhiri chapter ke-16 sekaligus event breaking point. Ditambah lagi kita juga harus bisa ngebantu si Aiden Jackson untuk berada masuk di kursi Ferrari, karena hari ini kita lagi bertarung nggak cuma hanya Butler tapi dengan juga Pierre Gasly untuk klasemen akhir di F1 2021. Jadi pokoknya besok ini kita bakal habis-habisan ngelawan duo AlphaTauri di Abu Dhabi pastinya. Kalau gitu kita sengaja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti next video. Kalau gitu thank you dan oke, bye, ciao.